Oke, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Christopher. Nama saya Dafar Rabani. Nama saya Nabila Salwadita. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas dari tugas besar freight forwarder. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Tugas yang pertama, di sini soalnya dikatakan sebutkan dan jelaskan dokumen utama dan dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ekspor beserta fungsinya. Oke, kita masuk ke dokumen utama. Di dokumen utama ini ada yang namanya invoice atau faktur. Invoice atau faktur ini merupakan dokumen yang berfungsi sebagai suatu bukti transaksi atau penagihan yang dibuat oleh eksportir untuk importir. Fungsi dari invoice ini ialah untuk menagih piutang pelanggan agar perputaran keuangan perusahaan berjalan dengan lancar. Karena faktur penjualan merupakan dokumen yang digunakan sebagai pelayanan tagihan yang harus dibayar oleh customer. Lalu yang kedua ada packing list. Packing list adalah merupakan dokumen yang berisikan tentang rincian spesifikasi barang ekspor yang sesuai dengan invoice. Fungsi dari packing list ini sendiri merupakan untuk mempermudah mengetahui isi barang dalam kontainer apabila terjadi pemeriksaan. Yang ketiga, bill of lading atau BL atau RW bill adalah bukti pengiriman barang atau surat tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. Fungsi dari BL ini sendiri ada 3. Yang pertama, 1, sebagai surat yang membuktikan bahwa barang yang akan dikirimkan sudah dibuat dalam kapal. Yang kedua, sebagai dokumen perjanjian pengangkutan dan penyerahan barang dari pihak ekspedisi kepada penerima. Yang ketiga, sebagai dokumen kepemilikan. Lalu yang keempat ada polis asuransi. Polis asuransi adalah sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah pengguna layanan asuransi atau tertanggung, yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Nah, fungsi dari polis asuransi bagi nasabah. Yang pertama, sebagai alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan sebagai penanggungan berbagai risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung yang tertulis dalam polis. Lalu yang kedua, sebagai bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi. Yang ketiga, sebagai bukti otentik untuk menuntut penanggung jika suatu saat terjadi kelalaian dalam memenuhi jaminan yang menjadi hak nasabah. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi polis bagi perusahaan asuransi. Yang pertama, sebagai bukti tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Yang kedua, sebagai bukti tertulis atas jaminan yang diberikan kepada tertanggung. Yang ketiga, sebagai bukti otentik untuk menolak tuntutan klaim yang diajukan oleh tertanggung jika tidak memenuhi syarat polis. Lalu selanjutnya ada shipping instruction atau SI. Adalah dokumen yang pembuatannya sebagai perintah dari pengiriman barang dari pihak eksportir kepada pihak ekspedisi shipping. Fungsi dari shipping instruction ini adalah sebagai informasi antara eksportir sebagai penerima letter of credit dan shipping company sebagai pembuat bill of lading. Lalu selanjutnya ada PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat
yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik. Fungsi dari PEB ini sendiri ialah sebagai langkah pertama dalam tata laksana kepabeanan di bidang ekspor. Lalu ada delivery order atau DO, adalah sebuah dokumen yang berperan sebagai surat perintah penyerahan barang yang telah dipesan dengan kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli yang ditujukan kepada bagian gudang sebuah perusahaan. Fungsinya, yang pertama, yaitu sebagai bentuk keterangan resmi terhadap pembelian barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Lalu yang kedua, sebagai rincian yang jelas terhadap barang yang akan dikirimkan kepada pihak pembeli. Lalu yang ketiga, yang terakhir, sebagai tanda bukti bahwa barang sudah diterima oleh pembeli melalui tanda tangan yang tercantum dalam surat jalan. Lalu yang terakhir ada NPE atau Nota Pelayanan Ekspor. Nota Pelayanan Ekspor ini adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen, sistem komputer layanan, atau pejabat pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan. Fungsinya merupakan untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke kawasan pabean dan atau pemuatannya ke sarana pengangkut. Selanjutnya akan diterangkan oleh Salwa. Terima kasih. Saya akan menjelaskan dokumen tambahan. Di dokumen tambahan ini ada jenisnya, yaitu pertama, Certificate of Origin atau CEO atau Surat Keterangan Asal atau SKA adalah sertifikasi asal barang di mana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang atau komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah atau negara pengekspor. Fungsinya untuk memastikan keaslian suatu barang tersebut. Yang kedua, ada sales contract adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan transaksi perdagangan yang dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang disepakati bersama. Fungsinya sebagai memfollow up dari purchase order yang diminta importer. Yang ketiga, ada Phytosanitary Certificate adalah dokumen yang diterbitkan oleh NPPO yang menyatakan suatu komoditas, tumbuhan, hasil tumbuhan, dan benda lain yang diekspor bebas dari OPT atau OPTK atau persyaratan negara tujuan. Fungsinya untuk menjamin bahwa produk yang diekspor terbebas dari jamur, kuman, dan bakteri. Selain untuk produk pertanian, dokumen ini pun diperlukan pada produk hewani. Kemudian ada Fumigation Certificate adalah dokumen yang menyatakan bahwa perlakuan fumigasi telah dilaksanakan sesuai dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Fungsinya yaitu untuk mengamankan barang yang akan diekspor ke negara tujuan dari hama atau rayap selama masa pengiriman. Kemudian ada Chemical Analysis adalah penentuan identitas suatu zat atau unsur kimiawi individu suatu campuran. Fungsinya itu untuk menentukan apakah suatu zat tertentu ada atau mungkin bersifat kuantitatif yang mengukur jumlah atau konsentrasi suatu atau lebih konstituen. Kemudian ada Inspection Certificate adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa kondisi barang yang akan dikirim dalam keadaan baik sebelum barang tersebut terangkut atau dikapalkan. Fungsinya itu untuk memastikan bahwa kondisi barang yang akan dikirim dalam keadaan baik sebelum barang tersebut terangkut atau dikapalkan. Selanjutnya ada Veterinary Certificate adalah sertifikat untuk pemberian jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Fungsinya sebagai jaminan keamanan pangan untuk produk ekspor pangan dan non-pangan asal hewan. Kemudian ada Certificate of Analysis atau COA adalah dokumen yang membuktikan dan menjelaskan bahwa produk telah melalui pengujian laboratorium terakreditasi sebelum diekspor. Fungsinya untuk membuktikan dan menjelaskan bahwa produk telah melalui pengujian laboratorium terakreditasi sebelum diekspor. Kemudian ada weight note atau keterangan timbangan adalah dokumen yang berisikan rincian berat dan dari tiap kemasan barang sesuai yang tercantum dalam invoice. Fungsinya untuk memastikan kondisi berat barang sesuai dengan kemasan yang tercantum di invoice.
Selanjutnya ada measurement list atau daftar ukuran adalah dokumen yang berisikan rincian ukuran dan takaran dari tiap kemasan barang seperti panjang, tebal, diameter, serta volume barang. Fungsinya sebagai data guna untuk menghitung biaya pengiriman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dava. Ya, baik. Terima kasih Christopher dan Salwa atas kesempatannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal kedua, yaitu sebutkan pengelompokan barang ekspor berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 garis miring MDAK garis miring per garis miring 3 garis miring 2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor. Yang pertama ada barang bebas ekspor. Barang bebas ekspor ialah semua jenis barang yang tidak termasuk di dalam kelompok barang dibatasi ekspor ataupun barang dilarang ekspor. Yang kedua, barang dibatasi ekspor. Barang dibatasi ekspor ialah barang yang dibatasi ekspor, jenis dan atau jumlah yang diekspor. Pengelompokan barang dibatasi ekspor yaitu yang pertama ada binatang sejenis lembu hidup, yakni bibit sapi dan sapi bukan bibit. Yang kedua ada anak ikan Napoleon, dan benih ikan bandeng. Selanjutnya ada inti kelapa sawit. Yang keempat ada kulit buaya dalam bentuk wet blue. Yang kelima beras. Yang keenam binatang liar dan tumbuhan alam berdasarkan apendis kedua dari CITES. Yang ketujuh ada kopi. Yang ke-8 ada produk industri kehutanan. Ke-9 sarang burung walet. Ke-10 pupuk urea. 11 ada minyak dan gas bumi. Ke-12 emas murni atau perak. Ke-13 kerap besi atau baja yang khusus yang berasal dari wilayah Batam. Dan yang terakhir ada scrap dari stainless, tembaga, kuningan, dan aluminium. Selanjutnya kita masuk ke barang dilarang ekspor. Berikut ini adalah pengelompokan barang dilarang ekspor. Yang pertama, anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias jenis butia, udang galah, dan udang penaidae. Yang kedua ada karet alam tanpa SNI. Yang ketiga, kulit mentah, pickled, dan wet blue dari binatang melata. Yang keempat, ada bantalan rel kereta api dari kayu dan kayu gergajian. Yang kelima, kayu bulat atau bahan kayu serpih. Yang keenam, binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi atau termasuk di dalam Apendis 1 dan 2 CITES. Yang ketujuh, ada rotan. Yang kedelapan, barang kuno. Yang kesembilan, pasir yang ada di laut dan darat, tanah, dan topsoil. Yang ke-10, biji timah. Yang ke-11, bahan baku serpih. Yang ke-12, batu mulia, dan yang terakhir, scrap besi atau baja kecuali dari Pulau Batam. Oke, demikianlah hasil pemaparan yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.